Perkenalkan, nama saya Auli Latifah Putri dengan NIM 0106519005. Halo, saya Dimas Khairul Razi dengan NIM 0106519011. Perkenalkan, nama saya Maulaya dengan NIM 0106519019. Halo, nama aku Nadira dengan NIM 0106591024. Halo, nama saya Salsabila dengan NIM 0106591030. Hai, nama saya Rizky Ade Putri Anggreni dengan NIM 011065191029. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait karbohidrat loading pada atlet. Langsung dimulai aja. Yang pertama itu ada pembahasan tentang karbohidrat loading. Karbohidrat loading adalah sebuah strategi pengaturan asupan karbohidrat yang diintegrasikan dengan strategi latihan dengan tujuan untuk meningkatkan simpanan glikogen di otot menjelang pertandingan. Nah, pada prinsipnya diet karbo loading melibatkan pengaturan zat gizi dan perubahan pola latihan untuk memaksimalkan sumber energi dalam bentuk glikogen otot agar memperlambat kelelahan dan meningkatkan kinerja atletik selama melakukan olahraga jangka panjang seperti lari maraton. Oke, segitu aja. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dimas. Silahkan Dimas. Diet carbo loading dapat dilakukan seminggu sebelum melakukan olahraga endurance. Caranya dengan menambah asupan makanan yang tinggi karbohidrat yang diiringi dengan penurunan intensitas latihan secara bertahap. Biasanya, asupan karbohidrat yang dibutuhkan itu hanya sekitar 5-7 gram per kilogram berat badan seseorang. Akan tetapi, dengan menggunakan metode diet ini, seseorang akan mengkonsumsi sekitar 10-12 gram karbohidrat per kilogram berat badan setiap harinya selama 3-4 hari sebelum berkompetisi atau berolahraga berat. Hal ini dikarenakan untuk menjaga energi yang cukup untuk berolahraga lebih lama sebelum mereka menghadapi penurunan kinerja daya tahan tubuh dengan cadangan glikogen. Baik, selanjutnya mekanisme pengaturan diet carbo loading ialah 7 hari sebelum bertanding dilakukan latihan yang berat pada hari ke-1 untuk menghabiskan simpanan glikogen, kemudian pada hari kedua sampai hari keempat diberi diet rendah karbohidrat, tinggi protein dan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi, namun mencegah pengisian glikogen. Pada hari kelima sampai hari ke-7 sebelum bertanding diberi diet tinggi karbohidrat senilai 70% dari total energi. Untuk memaksimalkan glikogen ke dalam otot yang habis glikogennya, pada masa latihan dikurangi untuk menurunkan penggunaan glikogen otot dan menjamin simpanan yang maksimal pada hari pertandingan, yaitu pada hari ke-8. Cara ini dapat meningkatkan simpanan glikogen dari kadar normal 80-100 mmol per berat badan menjadi 200 mmol per kilogram berat badan, sehingga dapat menunda kelelahan 90-120 menit dan dapat mencegah hipoglikemia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari karbohidrat loading. Kelebihan dari karbohidrat loading yang pertama, mencegah hipoglikemia, gejala sakit kepala, pandangan kabur, bingung, dan kelelahan. Yang kedua, menenangkan lambung dan mengurangi rasa lapar. Yang ketiga, membentuk cadangan glikogen. Dan yang keempat, menjaga kecukupan cairan dan elektrolit agar tubuh tidak dehidrasi. Selanjutnya, kekurangan dari karbohidrat loading. Kekurangan dari karbohidrat loading yang pertama, metode diet karbohidrat loading hanya dapat digunakan oleh atlet jenis cabang olahraga endurance seperti atlet maraton, balap sepeda, dan renang jarak jauh. Sedangkan untuk cabang olahraga yang lebih membutuhkan kekuatan otot, tidak bersifat turnamen, dan durasi kurang dari 90 menit tidak dianjurkan untuk melakukan diet karbohidrat loading, karena justru malah menambah berat badan akibat asupan karbohidrat yang tinggi dan tidak sebanding dengan pembakaran kalori yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira.
Oke, untuk kelemahan metode diet karbohidrat loading yang kedua ini, yaitu kemungkinan dapat terjadi kenaikan berat badan sebesar 2,1 sampai 3,5 kilo. Yang mana ini berasal dari kenaikan simpanan glikogen dan air akibat dari efek diet tinggi karbohidrat. Selain itu juga pada fase awal diet karbohidrat loading ini dilakukan pengurangan asupan karbohidrat sehingga dapat menyebabkan efek samping seperti mual, kelelahan, penurunan berat badan, serta peningkatan pengeluaran sodium dan air. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek samping ini dapat dilakukan modifikasi diet karbohidrat loading yang asli dengan menghilangkan fase diet rendah karbohidrat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putang. Yang ketiga, atlet mungkin sering menderita sakit perut atau ketidaknyamanan pada pencernaan. Nah, hal itu disebabkan karena atlet masih kurang mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, contohnya adalah serat. Lalu yang terakhir, atlet merasa dapat mengonsumsi apapun termasuk mengonsumsi makanan yang lemaknya tinggi. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya asupan karbohidrat yang cukup dan juga menyebabkan tubuh pada atlet memiliki lemak yang berlebihan.